Saudara, pernahkah kamu bertanya, kenapa orang Kristen memanggil Tuhan sebagai Allah Bapa? Kenapa bukan Allah SWT seperti yang diyakini dalam Islam? Apakah ini cuma soal kebiasaan, atau ada makna yang lebih dalam? Kali ini, kita akan melihat penjelasan dari seorang apologet Kristen yang luar biasa, Sophia Al-Hayat. Apa yang dia katakan tentang pribadi Allah Bapa, dan bagaimana ini membedakan iman Kristen dari kepercayaan lainnya. Jangan lewatkan sampai akhir, karena ini bisa mengubah cara pandangmu. Sebelum lanjut, berikan like agar video ini direkomendasikan oleh YouTube untuk dibagikan, subscribe agar dengan mudah Anda menemukan konten Al-Murid Kristus, dan bagikan agar banyak orang mendengar kebenaran ini. Ayo kita mulai. Sore, Bu. Ini kenapa mukanya muka singa nih? Pasti ada sesuatu yang nggak benar. Sebabnya nggak pernah dikasih singa, ya bikin sendiri lah. Kenapa Pak? Ada yang mau Bapak sampaikan? Soalnya kita mau diskusi Iya. sama Muslim ya sebentar lagi. Ya silakan. Saya mau tanya, itu Allah itu kan hakikat. Bapak itu hakikat juga nggak? Bukan, Bapak itu nama, gelar. Sama seperti kata ibu, kata bapak itu gelar, artinya maskulin. Karena di dalam budaya Timur Dekat Purba, kekuatan yang di langit di atas itu kekuatannya maskulin, maka disebut bapak. Hampir tidak ada agama-agama di dunia yang menyebut ibu yang ada di surga, itu selalu bapak. Selalu maskulin. Makanya bumi ini disebut kekuatan feminim. Bumi ini disebut ibu pertiwi atau Mother Earth, ibu bumi, betul? Betul. Karena kekuatannya di langit, itu mereka menyebut kekuatannya maskulin, maka disebut bapak. Bukan laki-laki dia, gendernya. Allah kita tuh nggak bergender, Allah kita tuh roh. Kekuatan ini kekuatan yang feminim. Oh, Bener ya? Makanya bumi ini disebut selalu maskulin. Anda pernah dengar nggak Yesus berkata bahwa anak manusia harus tinggal dalam rahim bumi? Kenapa disebut rahim bumi? Kan dari tanah ini, saya kasih tahu Anda, kekuatan yang di atas yang maskulin, itu disebut seperti hujan. Ketika hujan, itu seperti sperma, Pak. Di dalam budaya Timur Dekat Purba, hujan ini seperti sperma benih yang memberikan kehidupan bagi kekuatan yang feminim, sehingga yang di tanah ini itu menghasilkan tumbuh-tumbuhan, menghasilkan kehidupan. Nah, itulah kehidupan, yaitu bersatunya yang maskulin dengan yang feminim. Betul ya? Nah, makanya di dalam Alkitab kita, Pak, semua penampakan Allah di bumi, misalnya kata Shekinah. Shekinah itu artinya kabot atau glory of God. Shekinah itu artinya apa ya? Aku bahasanya lebih membumi lagi apa ya? Jangan pakai bahasa yang berat. Ketika Allah menampakkan itu kehadiran Allah di bumi, kata Shekinah itu artinya feminim, kekuatan yang feminim karena dia di bumi. Ngerti ya? Jadi Allah itu bukan gender, bukan laki-laki, bukan dalam pengertian manusia, enggak. Makanya dikatakan marilah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita itu yang keluar zakar dan nekebah, yaitu kekuatan yang maskulin dan kekuatan yang feminim. Ini Anda mesti pahami dulu nih. Semua kehadiran Allah di bumi ini, ya, ketika Allah berdiam di bumi, itu Shekinah, itu kekuatan feminim. Kata hey, kalau huruf Ibrani itu belakangnya berakhiran dengan hey, itu selalu feminim, gendernya feminim, perempuan. Tapi yang di atas itu selalu maskulin gendernya. Ini Anda mesti paham. Itu pemikiran dunia Timur Dekat Purba, Pak. Itu nggak bisa dari gereja nggak kenal begini-begini. iya. Jadi kalau gelar, kalau jadi gelar sama hakikat, Beda gimana dong. ya? Kata bapak itu kan menunjukkan hubungan, relasi. Kedekatan antara Tapi anak dengan bapaknya. Kalau Allah bukan Allah itu hakikat. Semua setan-setan itu disebut para Allah, Pak. Roh-roh orang mati disebut para Allah. Semua yang tidak punya tubuh dari tanah itu disebut para Elohim atau para Allah. Di Oh dalam gitu. Jadi semua roh disebut Allah. Yes. Oh, tunggu dulu. Jika Bapa itu adalah gelar, semua roh disebut Allah. Itu yang Anda nggak ngerti. Ya udah nih kita masuk ya, langsung aja deh. Soalnya nih teman-teman nih apa ya? Ketika mendengar kata Allah tuh mereka pikirannya pencipta, betul? Iya, betul. Enggak, Pak.
Allah itu Berarti pencipta itu Bapa gitu. bukan, pencipta kita tuh Allahnya para Allah, Allah tertinggi. Disebut bapaknya para Allah di dalam Alkitab kita. Oh, karena roh. Ya, itu Karena roh Coba makanya kita tetap. turun dulu deh, kita mulai masuk pengajaran aja ya. Oke. Ya, ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah bikin, cuman Anda itu sukanya lihat debat ya, nggak suka lihat pengajaran. Ya, apa itu arti kata Allah? Coba ya. Di dalam Alkitab kita, teman-teman, kata Allah itu artinya bukan pencipta, apalagi nama, bukan. Ya, kata yang diterjemahkan Alkitab LAI Anda. Masalahnya kadang-kadang juga LAI ini agak nggak konsisten. Kata L atau Elohim itu kadang-kadang diterjemahkan Allah huruf kecil semua. Kadang diterjemahkan Allah A-nya huruf besar. Kadang diterjemahkan Allah huruf besar semua. A, L, L, A-nya huruf besar semua. Kadang diterjemahkan ilah. Kadang diterjemahkan berhala-berhala. Nah, ini atau dewa-dewa, ini ketidakkonsistenan dalam penterjemahan di dalam Alkitab kita. Nah, kita lihat aslinya. Ya, aslinya dalam Alkitab kita. Alkitab kita di dalam bahasa Ibrani, ini saya kasih Anda ya. Kata yang diterjemahkan sebagai kata Allah di dalam Alkitab itu berasal dari kata El atau kata Elohim. El ini bentuk tunggal, artinya satu Allah, singular. Dua Allah itu namanya Elohim. Elohim itu bentuk jamak, bentuk plural. Ini ada di dalam Alkitab kita. Elohim, dua Allah itu nggak pernah digunakan di dalam Alkitab kita. Untuk merujuk kepada Allah Israel, saya kasih tahu Anda, hanya digunakan dari kata El atau Eloah. Ya, El atau Eloah. Ini yang digunakan. El atau Eloah itu bentuk tunggal, satu Allah. Atau Elohim, jamak. Ini minimal 3 atau lebih. Nah sekarang, apakah 3 orang Allah atau lebih di dalam Alkitab kita? Kita cek, kita lihat apa arti kata Allah. Ini kata El, Eloah atau Elohim. Ini Anda hanya bisa tahu artinya dari bahasa Semitik kuno atau bahasa Akadia. Bahasa Akadia itu mempunyai kesamaan bahasa dengan bahasa Ibrani kuno kita. Ya. Dalam bahasa Akadia itu juga disebut il atau al. Il atau al. Il al el sama. Ya. Nah, ini Anda hanya bisa uraikan dari kata aslinya. Makanya kalau orang muslim, saya tanya, kalau Allah itu nama, arti nama Allah itu apa? Baru tahu. Apa itu arti nama Allah? Karena di dalam Alkitab kita, Allah itu bukan nama. Nah, Allah itu terdiri dari 2 kata, Alef dan Lamet. Kita lihat. Ini yang kita sebut dengan piktogram. Piktogram. Ini piktogram. Tahu nggak teman-teman piktogram? Ini coba ya, kurang jelas kayaknya. Piktogram. Piktogram itu adalah gambar yang mempunyai arti. Anda kalau misalnya ke toilet itu kan ada gambar manusia gitu pakai rok, yang satunya nggak pakai rok gitu ya. Itu kan lambang tuh laki-laki, itu perempuan. Nah itu piktogram namanya. Ya sama seperti huruf-huruf Mesir atau huruf-huruf Ibrani kuno. Satu huruf ini, satu gambar itu mempunyai satu kata, mewakili satu kata, mempunyai arti. Nah sebelum huruf Ibrani kuno atau yang kita sebut sebagai Paleo Hebrew, Musa pada zaman Musa itu nulisnya tuh nggak pakai huruf Ibrani yang kayak sekarang ini Anda lihat di Alkitab, nggak. Musa itu menulis dengan menggunakan piktogram. Piktogram. Ya.
tulisannya terbalik. Tulisnya dari depan belakang susah juga ya teman-teman. Ya udah lu tangkap aja deh ya. Ya. Masa tulisannya terbalik sih? Jadi bagaimana nih? Gak bisa nulis terbalik teman-teman. Gimana ini tulisannya teman-teman? Left A. Oke. Left. Ini la. Coba ya. Aduh, jadi belajar nulis terbalik. Ini jelas nggak nih? Jelas sekarang? Nah, ini bentuknya kepala sapi. Ini adalah huruf pertama dalam huruf Ibrani kita. Piktogramnya kepala sapi. Alef. Alef itu artinya sapi. Kepala sapi. Ini juga mewakili huruf A. Atau angka 1 di dalam gematria Ibrani kita. Ini artinya bukanlah pencipta. Artinya adalah the strong one. Power. Melambangkan makhluk yang kuat, yang perkasa, dan mempunyai otoritas. Berarti ya. Ini artinya the strong one, the mighty one, the power. Punya kuasa, punya power. Lamet, ini lambangnya tongkat gembala. Ini otoritas. Ini otoritas. Jadi kata El, kata Allah, itu adalah makhluk roh yang mempunyai otoritas di dalam dimensi roh. Makhluk yang kuat yang mempunyai otoritas di dalam dimensi roh. Ngerti? Contoh di dalam Mazmur 82, dikatakan Elohim, Allahnya Israel, itu berdiri dalam sidang para Allah. Jadi malaikat-malaikat di surga itu disebut juga para Allah, para Elohim. Malaikat itu disebut para Allah, teman-teman. Mungkin Anda tuh nggak ngerti. Ini artinya bukan pencipta. Makhluk roh yang kuat. The strong one, the power. Ya. Malaikat disebut para Allah di dalam Alkitab kita. Siapa lagi yang disebut para Allah di dalam Alkitab kita? Tuhan, Yod-Heh-Vaveh, Allahnya Israel. Hampir 6.800 kali. Itu jenisnya Allah, disebut Allah, Elohim, atau El, atau Eloah di dalam Alkitab kita. Lalu apa? Berhala, roh-roh teritorial, dewa-dewi, berhala bangsa-bangsa lain. Di Hakim-Hakim 11 ayat 24, 1 Raja-Raja 11 ayat 33. Itu disebut para Allah. Allahnya orang Kanaan, Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Yunani, itu disebut Elohim. Elohimnya Pak Mesir. Jenisnya Allah. Setan-setan atau Shedim, itu disebut para Allah di dalam Alkitab kita. Ulangan 32 ayat 17. Roh orang mati. 1 Samuel 28 ayat yang ke-13 disebut Allah Elohim. Malaikat dan malak Yod-Heh-Vaveh itu disebut Elohim. Contohnya di Kejadian 35 ayat 7. Pengecualian, hakim-hakim, para hakim, itu disebut para Elohim di dalam Alkitab kita. Karena salah satu fungsi kealahan adalah to pass judgment, menghakimi. Ya, maka dikatakan nanti kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi, karena nanti dikatakan kita ini akan menghakimi para malaikat. Itu salah satu fungsi kealahan adalah untuk mendatangkan penghukuman atau penghakiman. Sekarang kita lihat teman-teman, apa itu artinya Allah? Jadi di dalam alam semesta kita ini hanya ada 2 jenis being, 2 jenis makhluk. Ini beda dengan Islam, berkali-kali saya ngomong. Di dalam Islam itu ada kolik, ada kolik pencipta, ada ciptaan. Alkitab tidak pernah membaginya demikian. Alkitab membaginya 2, divine being, makhluk ilahi atau yang kita sebut dengan para Allah di dalam Alkitab kita, termasuk Allah yang disembah oleh orang Israel. Itu nggak punya tubuh kayak kita, nggak punya tubuh jasmani. Ada baca di 1 Korintus 15, mulai ayat 37. 35 lah, mulai ada baca ayat 35. Semua para makhluk dalam dimensi roh itu disebut para Elohim, para Allah. Ngerti ya? Ketika dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi itu artinya dia menghakimi di surga. Di antara para Elohim, para Allah, anak-anak Allah itu disebut para Allah, para malaikat. Mudah ya? Kalau dia bukan makhluk ilahi, para Allah, divine being namanya dalam Alkitab kita. Pencipta kita termasuk divine being, makhluk ilahi. Ya. Maka kita disebut makhluk jasmani. Alkitab menyebutnya sebagai human being. Jadi cuma ada 2 teman-teman. Kalau bukan yang aku nulisnya harus terbalik nih ya. Coba ya aku belajar nulis terbalik nih. Divine
Mana nih nulis terbalik ya? Ya, kalau bukan divine being, namanya human being di dalam Alkitab kita. Human. Waduh, belajar nulis terbalik susah juga ya teman-teman ya. Mesti pakai imajinasi. Nih ya. Ngerti ya? Nih, kalau bukan divine being, makhluk ilahi, para Allah disebutnya dalam Alkitab kita, human being, makhluk jasmani. Cuman ada dua ini dalam Alkitab kita. Udah, cuman ada dua. Allah kita, pencipta kita, itu termasuk divine being, termasuk Allah. Deng ya? Deng. Ya. Nah, ini yang gak mudeng-mudeng. Nah, contohnya apa? Allah itu adalah jenis makhluknya. Asal muasalnya kalau bukan, jadi jenis atau genom di dalam Alkitab itu artinya asal muasal makhluk itu. Lah, Allah kita tuh asal muasalnya tuh Elohim, roh. Dia nggak punya tubuh jasmani. Semua makhluk yang tidak punya tubuh jasmani di dalam Alkitab kita disebut para Allah, para Elohim. Termasuk roh-roh teritorial itu disebut para Allah. Disebut berhala-berhala di dalam Alkitab kita. Udah ya? Semua makhluk yang punya tubuh jasmani itu disebut human. Di luar itu enggak disebut being. Planet-planet, planet Mars, Jupiter, Saturnus, ini Thermosaya, ini bukan makhluk. Nah, kalau Islam ini makhluk, di kita bukan. Makhluk bernama Thermos, enggak begitu kalau di kita. Kalau di Islam ini makhluk, bolpen ini makhluk. Nah, kita enggak, ini bukan makhluk, ini benda mati. Yang disebut makhluk itu hanya dua. Kalau divine, dia human. Cuma ada dua itu. Nah, pencipta kita itu disebut makhluk. Nah, ada orang Kristen, karena saya ngerti ya, orang Kristen di Indonesia tuh lama terpapar kadrunisasi. Mereka menyerap istilah-istilah yang sebenarnya beda sekali. Di Alkitab kita nggak ada. Bukan itu pemahamannya. Tapi Anda itu menyerap istilah-istilah kadrun, dibawa masuk. Orang Kristen sama nih. Di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Allah, sembahlah aku. Loh, Allah itu bukan satu jenis zat di dalam Alkitab kita. Saya kasih tahu Anda, di dalam Alkitab kita, kata Allah itu bukanlah nama sejenis zat. Tidak di Quran, Allah itu nama sejenis zat. Zat Allah itu nama. Nama sejenis zat yang nggak tahu, mereka nggak bisa gambarin. Zat itu apa kita nggak ngerti. Tapi Alkitab mengatakan Allah itu bukan nama sejenis zat, bukan. Allah itu di dalam Alkitab disebut genus, genom. DNA-nya, genom. Genom itu artinya jenis, genusnya. Maka Yesus sebagai firman, itu genusnya dikatakan ilahi. Satu genus, monogenes namanya. Monogenes artinya satu jenis dengan Bapa, jenisnya Allah. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Yesus itu disebut satu hakikat, satu asal muasal, itu maksudnya, satu origin. Nah, sedangkan Allah-Allah lain, malaikat-malaikat, itu dia diciptakan oleh Bapa. Dia berasal, dia diciptakan. Tapi Yesus enggak. Yesus itu originnya berasal dari dalam diri Bapa itu sendiri. Ini beda, ini yang membedakan antara Yesus dengan para malaikat makhluk lainnya. Makanya dia disebut satu-satunya anaknya yang unik. Jadi para malaikat itu disebut Beni Elohim, anak-anak Allah, tapi yang unik, yang berasal dilahirkan dari dalam diri Allah, yang satu jenis, satu asal muasal itu hanya Yesus. Kalau yang lainnya tuh diciptakan oleh Sang Firman. Ini bedanya. Ini nggak ngerti Anda. Karena di dalam otakmu Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Lalu mesti berkata di mana ya Yesus berkata akulah Allah, sembahlah aku. Enggak begitu cara mikirnya. Makanya orang-orang karena terkadrunisasi, terpapar oleh doktrin kadrun, ditanya gini, Bapak itu Allah. Allah. Yesus Allah. Allah. Roh Kudus Allah. Lalu berapa Allah? Daripada susah-susah nerangin nama kadrun, kalau nerangin kayak saya ini kan butuh apa namanya, energi, betul nggak? Ya Yesus itu ya Bapa sama aja udah.
Kenapa? Karena nggak mau panjang melebar menjelaskan seperti saya. Udeng. Karena perlu energi teman-teman. Ini udah 1 jam 19 menit. Hanya untuk menjelaskan kata Allah itu aja. Nah, Allah itu artinya bukan pencipta. Kalau Anda baca di Keluaran 4 ayat 16 contohnya. Ya, Keluaran 4. Ini Kadrun ini pernah nanya sama saya, masa Musa diangkat sebagai Allah, Bu Sofi? Diketawa. Memang nggak ngerti, mereka tuh nggak ngerti teman-teman budaya Timur Dekat Purba itu apa. Orang Kristen aja nggak ngerti kok, betul nggak? Katakan kerajaan manusia itu koloni daerah jajan kerajaan sorga. Sekolah S3 dulu teman-teman untuk ngerti itu, ya. Saya kasih Anda contoh, Keluaran 4 nih, ayat 15 lah gitu ya, saya mulai ayat 15. Kata Tuhan kepada Musa, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, maksudnya Harun, abangmu itu, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Iya, Harun, abangmu itu, kata Tuhan kepada Musa, harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, Harun itu akan menjadi nabimu, penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Perhatikan ini, Musa diangkat sebagai Allah. Dan ayat 17-nya, Keluaran 4 ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ini sama seperti di Keluaran 7 ayat 1. Ini Muslim pernah bertanya kepada saya begini nih. Masa Musa diangkat sebagai Allah, Bu? Allah itu pencipta gitu teman-teman. Udah ya? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah, sebagai Elohim. Bagi Firaun. Allah bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi kata Allah itu bukan pencipta. Musa itu bukan pencipta ya. Nyiptain lalat aja nggak bisa Musa. Kata Allah di situ artinya apa? Dia diangkat supaya bisa menghakimi Mesir. Karena salah satu tugas Allah adalah to pass judgment, menghakimi. Di dalam Mazmur pasal 82. Jadi Musa itu diangkat sebagai Allah untuk mendatangkan tanda-tanda dan mujizat. Dia diberikan power, otoritas menjadi the strong one, the mighty one. Untuk apa dia diberikan kuasa? Untuk mendatangkan tulah atas Mesir. Untuk menghukum Firaun dan para Elohim, para Allah Mesir. Dengan apa? Dengan tongkatnya, itu dari jawabannya di ayat 17. Supaya kenapa dia diangkat sebagai Allah? Supaya dengan tongkatmu, kata Tuhan, kamu bisa apa? Membuat tanda-tanda dan mujizat. Kalau tidak dijadikan Allah, tidak diberikan kuasa, otoritas dalam dimensi roh. Tadi kata Allah itu artinya makhluk yang kuat di dalam dimensi roh. Ngerti ya? Punya otoritas. Gak bisa membuat mujizat gitu loh Musa. Mudeng. Itu salah satu kata Allah di dalam Alkitab kita. Ini penting teman-teman. Jadi nama kata Allah itu bukan nama sejenis the zat di dalam Alkitab. Oke. Nah, ini beda lagi kata Tuhan. Jadi Allah itu bicara hakikat. Ya, semua di semesta ini hanya ada dua. Kalau hakikatnya bukan Allah, dia manusia gitu aja. Allah atau manusia, nggak ada yang lain. Tumbuh-tumbuhan, binatang itu tidak disebut being. Maka di dalam bahasa Inggris kata being, makhluk. Ya, atau esensi atau keberadaan. Itu hanya ada dua. Kalau dia tidak define makhluk ilahi, para Allah, dia human manusia. Binatang nggak bisa disebut being, karena binatang itu kan pribadi individu. Walaupun kamu namain misalnya anjingmu siapa, Ciko misalnya, atau anjingmu namanya siapa gitu. Itu bukan disebut being dia nggak bisa disebut pribadi, individu. Ngerti ya? Ini mesti paham ini. Nah itu baru kata Allah, artinya the mighty one, the strong one, the power, makhluk yang punya kuasa. Nah kenapa saya kasih tahu Anda? Di dalam dunia Timur Dekat Purba, ya, ketika mereka memandang natural forces, kekuatan alam yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia, mereka tuh berpikir begini, ini berarti ada Elohim, ada makhluk yang kuat yang mengendalikan, yang berada di belakangnya. Saya kasih Anda contoh. Di dalam dunia Timur Dekat Purba, ketika mereka melihat heavenly bodies, benda-benda angkasa, matahari, bulan, bintang, planet-planet,
Maka orang timur dekat purba, termasuk para penulis Alkitab kita, itu mereka tuh melihatnya bukan benda bulat bersinar merupakan kumpulan gas CO2 yang kemudian menghasilkan cahaya. Nggak begitu cara mereka berpikir. Kalau mereka melihat bulan nih, mereka melihat bulan. Para penulis Alkitab kita yang termasuk budaya timur dekat purba, orang timur dekat purba, ancient Near East, itu nggak berpikir begini, bulan adalah satelit bumi, suatu planet kecil yang mengitari bumi, yang memantulkan cahaya mata. Mereka nggak berpikir. Mereka cara mikirnya itu nggak begitu, teman-teman. Ngerti ya? Kamu membawanya, mencoba membawanya dalam sains, nggak bisa. Ketika mereka melihat heavenly bodies, orang timur dekat purba itu berpikirnya begini nih. Ada dewa tertentu, ada Elohim yang berkuasanya atas matahari, sehingga bisa membuat matahari itu bersinar setiap paginya. Budaya manapun Anda sebutkan, budaya timur dekat purba, Yunani, Mesir, budaya Babilonia, they think about it. Mereka menyebutnya sebagai dewa matahari atau Syamas. Kata Syamas itu di dalam Alkitab kita bahasa Ibrani artinya matahari. Tapi juga nama seorang dewa yang disembah oleh bangsa Kanaan pada waktu itu. Ketika mereka melihat bulan, mereka tuh gak berpikirnya satu satelit bumi yang mereka cara mikirnya gak begitu. Mereka melihatnya sebagai tentara langit. Di dalam Alkitab kita disebut sebagai tentara langit. Mereka berpikir ada dewa, ada Elohim, ada Allah yang berkuasa atas bulan, yang menyebabkan bulan itu bisa bersinar setiap malam. Mereka menyebutnya sebagai dewa Yareh, dewa bulan. Kalau di dalam mitos-mitos Hindu disebutnya sebagai dewa Chandra atau dewa Surya. Lah kalau terjadi gerhana bulan artinya dewa yang ditelan. Ini ada teman-teman, ini budaya timur dekat purba. Begitu juga dengan di Mesir, mereka akan puasa kalau melihat bulan atau matahari itu nggak bersinar gerhana. Dalam budaya Cina purba sama. Anda baca di dalam tulisan Cina purba, ketika ada gerhana matahari pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka kaisar memutuskan untuk puasa. Kenapa? Karena ini ditelan nih, kalah ini dewa mataharinya nih dengan kekuatan lain. Mereka berpikir itu adalah rumahnya para Elohim. Langit kedua ini, the second heaven, yang ada matahari, bulan, bintang, itu adalah yang disebut sebagai langit kedua di dalam Alkitab kita. Itu tempat tinggalnya para Allah. Karena itu teman-teman, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 14 dan 19, ketika Musa bercerita tentang penciptaan hari keempat, Musa itu tidak menggunakan kata Syamas atau Yareh, kata matahari atau bulan, yang juga nama dewa sesembahan bangsa Kanaan pada waktu itu. Musa berkata begini, pada hari yang keempat, Tuhan itu menciptakan benda penerang yang gadol, yang lebih besar, untuk menguasai siang. Dan benda penerang yang lebih kecil yang katon, untuk menguasai malam. Kata berkuasa di situ juga menunjukkan para Elohim itu. Nah, Anda baca di dalam Mazmur 8, saya kasih Anda contohnya ini. Ternyata Daud itu juga hidup pada budaya timur dekat purba. Ternyata Daud itu bukan orang Katolik, bukan orang Ortodok, bukan orang HKBP, bukan orang GBDI, bukan orang Gereja Reform. Daud juga ternyata bukan orang karismatik, dia tidak berbahasa roh. Daud juga bukan orang Gereja Mawar Sharon ataupun Betani, Bapak Ibu ya, atau GBI. Daud itu adalah orang timur dekat purba. Dia menggunakan mindset, cara pandang timur dekat purba. Saya kasih ada contoh, Mazmur 8, ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Dia mengatakan begini nih, ayat yang ketiga di dalam Alkitab ilahi Anda, jika aku melihat langitmu, dia melihat ke langit, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini bicara heavenly bodies. Heavenly bodies artinya benda-benda angkasa. Daud bilang begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia Adam sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 5-nya penting. Namun engkau telah membuat manusia ini, Adam ini, dikatakan begini, hampir sama seperti Allah. Ini bukan Trinitas, Daud nggak bicara Trinitas di situ.
Allah yang dimaksud Daud itu adalah ini loh, para malaikat ini loh, yang letaknya di langit kedua, yang ada matahari, bulan, dan bintang-bintang ini. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, Mazmur 8 ayat 5 ini, tapi siapakah anak manusia sehingga engkau membuatnya bersama seperti Allah, itu tidak diterjemahkan sebagai Tuhan atau God, tapi diterjemahkan sebagai angels, malaikat. Mudeng ya? Jadi dalam budaya Timur Dekat Purba, anak-anak Allah, para makhluk roh yang disebut para Allah atau para Elohim, itu juga disebut dengan bintang-bintang di langit yang dilambangkan oleh planet-planet. Makanya ada namanya planet Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, itu nama para Elohim, para Allah, dewa-dewa itu. Termasuk Hillel Ben Sakar yang sering sekali diartikan sebagai Lucifer. Hillel Ben Sakar itu adalah yang di dalam budaya Timur Dekat Purba, bukti arkeologinya namanya Baal Cycle. Itu disebut sebagai dewa Venus, planet Venus. Namanya Dewa Atar. Itulah Hillel Ben Sakar. Nah, karena kita ini kebanyakan doktrin, kita menerjemahkannya, oh itu adalah Lucifer, betul? Sebenarnya Yehezkiel, Nabi Yehezkiel itu tidak bicara mengenai Lucifer, Bapak Ibu. Ya, itu dia bicara mengenai pemberontakan anak-anak Allah. Ya, di dalam dimensi roh. Hillel Ben Sakar itu disebut juga dengan Dewa Atar atau planet Venus simbolnya. Ya, tapi kita nggak bicara ke sana, kejauhan terlalu dalam. Anda kerajaan surga aja bingung. Kerajaan manusia itu disebut daerah jajahan kerajaan surga. Lah Anda gitu aja masih bingung. Pelan-pelan ya. Ditelan pelan-pelan. Ya, kata merenungkan ini bagus nih kemarin khotbahnya nih. Hari Minggu. Ya, pendeta saya ngomongin. Kata merenungkan Taurat itu seperti sapi yang memamah biak, sapi lagi makan. Jadi makannya bener-bener. Pelan-pelan dia makan. Udah ditelan, dikeluarin lagi nih. Dikunyah lagi. Begitu juga kalau Anda membaca firman Tuhan. Nggak bisa cepet-cepet. Pelan, dikunyah dulu, direnungin. Maksudnya Daud ngomong gini apa ya? Oh, ternyata para Allah itu maksudnya para malaikat di langit. Ketika aku melihat jarimu, bulan dan bintang-bintang, itu disebut para bintang di langit. Itu disebut malaikat. Makanya di dalam Ayub, pasal yang ke-38, kita buka Ayub pada pasal yang 38. Ketika Tuhan bicara sama Ayub, di manakah engkau Ayub? Ketika aku meletakkan dasar bumi. Di Ayub pasal 38 ini, ketika Tuhan bicara mengenai penciptaan dimensi ruang dan waktu kita, penciptaan alam semesta kita, Allah itu bicara seperti seorang yang membuat rumah. Karena di dalam budaya Timur Dekat Purba, alam semesta yang Anda saya lihat, itu merupakan rumah Tuhan yang besar. Mereka menyebutnya sebagai bait suci Allah yang gigantis. Maka Anda lihat ini, di dalam Ayub pasal 38, ternyata Ayub itu orang Timur Dekat Purba, Bapak Ibu. Ayub itu nggak bikin konsili dulu atau bikin meeting dulu, rapat-rapat. Ini maksudnya apa ya ketika Tuhan menciptakan alam semesta? Ternyata Ayub itu juga bukan anggota jemaat gereja ya Bapak Ibu. Ayub itu hidup dalam budaya yang kita sebut dengan Ancient Near East. Dia menggunakan budaya Timur Dekat Purba. Mindsetnya Ayub itu adalah budaya Timur Dekat Purba. Di dalam budaya Timur Dekat Purba, alam semesta ini Bapak Ibu, yang Anda dan saya lihat, itu disebut rumah Tuhan yang besar. Rumah Tuhan di dalam dimensi materi kita. Orang Yahudi menyebutnya sebagai bait suci yang gigantis, yang besar. Makanya Miskan atau tabernakel Musa dan bait suci Salomo itu disebut juga dengan miniatur alam semesta yang mini. Mininya alam semesta kita. Kan alam semesta kita adalah bait suci yang besar. Maka bait suci yang dibuat oleh Musa disebut miniaturnya alam semesta. Begitulah Bapak Ibu. Hanya dengan seperti itu Anda bisa memahami apa yang ditulis Musa. Itu nggak bisa diambil, Anda ambil dari doktrin gereja, itu nggak bisa. Anda nggak bisa memahami itu dari doktrin gereja. Anda hanya bisa memahami ini, apa yang ditulis oleh Daud dan para nabi, dari mindset, pakai mindsetnya Daud, pakai pikirannya Daud. Daud ketika melihat matahari, bulan, dan bintang, dia pakai mindset Timur Dekat Purba. Itu disebut bintang-bintang Allah, disebut anak-anak Allah, malaikat. Kita lihat ya, Ayub pasal 38. Dikatakan begini Bapak Ibu.
ayat yang ketujuh, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorak. Jadi kerajaan di surga ini, para Allah ini, malaikat-malaikat disebut para Elohim atau para Allah, itu sudah ada diciptakan sebelum dimensi ruang dan waktu kita. Ngerti ya? Diciptakan di dalam kekekalan, nggak tahu waktunya kapan. Kekekalan itu artinya sebelum ada waktu. Waktu itu diciptakan tuh di dalam Kejadian 1 pasal yang ketiga. Nah, jadi penciptaan Kejadian 1, ini ada banyak pendeta, pastor-pastor bahkan Burita Wahyu, itu yang menafsirkan bahwa anak Allah itu, malaikat itu diciptakan hari kedua. Ya, saya tidak. Kenapa? Karena penciptaan Kejadian 1 pasal ketiga, Vayomer Elohim Yehior Vayior, ketika Tuhan berkata jadilah terang dan terang itu jadi, itu penciptaan waktu. Allah menciptakan periode terang, or yang disebutnya Yom atau hari, dan menciptakan periode gelap, Hosek, yang disebutnya Laila atau malam. Itu penciptaan waktu. Nah, malaikat, anak-anak Allah, itu diciptakan sebelum Kejadian 1 ayat 3. Sebelum waktu ada, nggak tahu waktunya kapan. Di dalam Alkitab kita itu misteri. Penciptaan kerajaan sorga dengan semua penghuninya, itu nggak diceritakan di dalam Alkitab kita. Bagaimana sorga diciptakan, bagaimana makhluk serafim, malaikat-malaikat Ofam diciptakan, itu tidak ada di dalam Alkitab kita. Gak diceritain sama Tuhan. Tetapi informasi yang ada di dalam Alkitab kita, bahwa malaikat-malaikat penghuni sorga, yang disebut bintang-bintang di langit. Ya, di dalam budaya timur dekat purba, malaikat itu disebut bintang-bintang. Bintang-bintang di langit. Begitu juga di dalam Ayub 38 ayat yang ke-7. Ya, malaikat itu disebut bintang-bintang di langit. Simbolnya planet-planet itu loh. Bulan dan bintang-bintang itu simbol planet-planet, itu simbol para malaikat. Ya. Nah, itu tidak diceritakan sama kita. Karena diciptakan dalam dimensi kekekalan. Kejadian pasal 1 mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-31 itu hanya menceritakan penciptaan dimensi ruang dan waktu kita. Ini banyak orang gak ngerti nih. Saya ulangi. Kejadian 1 ayat yang ketiga sampai dengan ke-31 itu hanya menceritakan penciptaan dimensi materi, dimensi ruang dan waktu kita. Bumi, langit pertama yang ada burung-burung di udara, itu bicara atmosfer kita, dan langit kedua yang ada matahari, bulan, dan bintang. Bagaimana anak-anak Allah, kerajaan sorga, dan para malaikat itu diciptakan, itu gak ada di dalam Alkitab kita. Paham ya teman-teman? Itu cara baca Alkitabnya begitu. Ya. Ini udah pelan-pelan. Ini kalau Anda nggak bisa ngikuti yang di TikTok, kecepatan saya rekam. Ya, Anda bisa subscribe di YouTube Al Hayat Apologetika Indonesia, Al Hayat Debate Channel, dan Al Hayat Islamologi Center. 3 ini live bersamaan di YouTube saya. Ya, karena saya ngerti, apalagi Anda yang baru, telan dulu kayak sapi tadi loh. Dikunyahnya pelan-pelan. Direnungkan dulu. Kenapa? Karena saya tahu Anda baru pertama kali dengar. Karena ada banyak gereja itu pengajarannya itu adalah motivasi setiap hari Minggu. Itu nggak salah, karena mereka hanya punya waktu sekitar 30 menit atau 45 menit paling lama ketika khotbah, betul. Kalau suruh ngomong kayak saya gini 5 jam mana mungkin. Betul ya? Nah, karena hal-hal seperti ini, apologetika itu melengkapi pengajaran gereja. Itu nggak akan dikasih di gereja Anda. Nggak diceritain, nggak bakal. Kenapa Musa menceritakan penciptaan alam semesta ini 7 hari? Karena 7 hari di dalam budaya timur dekat purba, itu bicara mengenai inaugurasi bait suci. Karena alam semesta ini di dalam pandangan Musa dan para nabi, itu disebut bait suci yang besar. Ya, karena miniatur Mishkan atau tabernakel itu disebut miniatur alam semesta. Atau alam semesta yang kecil. Itu adalah bait suci yang ada di Yerusalem itu loh. Itu alam semesta yang kecil, yang mini. Ya, makanya bait suci itu dibagi 3, ada ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Ya, itu paralel dengan bumi. Bumi dibagi 3, bumi, daerah Eden, dan taman di sebelah timur di Eden. Nah, ruang maha kudusnya nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, yang disebut dengan Yerusalem baru, itu adalah taman di sebelah timur di Eden. Itu ruang maha kudus. Udah ya? Nah, di dalam budaya timur dekat purba, manusia pertama itu dikenal dengan berbagai macam nama. Ada yang
mengatakan adapa, manusia pertama. Adamu, Adam tu atau alamu. Di dalam Alkitab kita disebut Adam. Ini yang Anda nggak paham mungkin. Karena Anda itu terpatok ritual-ritual tertentu atau agama-agama tertentu. Alkitab tidak pernah bicara agama. Tuhan tidak menciptakan agama. Yang dia ciptakan adalah kingdom atau kerajaan. Ya. Oke. Ketika mereka melihat kata Allah ya, kembali ke kata Allah tadi. Ya, ketika mereka melihat planet-planet dan bintang-bintang itu mereka melihat para Elohim, para Allah. Itu simbolnya bintang-bintang di langit, benda-benda langit. Ya, itu simbol para Allah, para Elohim yang tinggalnya di langit kedua. Ya, berkuasa atas siang dan berkuasa atas malam itu yang dimaksud Musa. Itu adalah malaikat-malaikat yang berkuasa atas siang dan atas malam. Mereka dibeli, namanya kerajaan. Bagaimana pembagian otoritas alam semesta ini itu nggak diceritakan dalam Alkitab kita. Tapi ada, ya, ada rankingnya gitu, ada apa? Ada levelnya karena bentuknya kerajaan, Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Ini Anda mesti paham dulu. Oke. Kembali ke kata Allah. Apa itu kata Allah? Kalau begitu Bu Sofi, kata Allah ini bukanlah nama sejenis the zat, betul. Karena kata Allah itu umum seperti kata ibu. Betul? Kata Allah itu umum seperti kata ibu tadi loh, umum. Generic title. Kata yang umum. Gak merujuk kepada makhluk tertentu. Nah, pencipta kita disebut siapa? Pencipta kita disebut El Elyon, Allah tertinggi. Ulangan 10 ayat 17. Allahnya para Allah, Bapaknya para Allah. Yang menciptakan Allah-Allah lain itu sang sumber itu pencipta kita. Nah, Allah-Allah lain di dalam budaya Timur Dekat Purba itu bukan cerminan, manifestasi daripada Allah yang satu itu. Cuman Allah yang satu itu nggak nampak, nggak bisa dilihat. Ini juga ada di dalam pandangan agama Hindu. Coba kalau Anda nggak pernah tanya, Hindu itu kan punya banyak dewa-dewi, betul? Tapi kalau Anda mempelajari lebih dalam, mereka berkata semua itu hanyalah manifestasi dari Allah yang satu itu yang nggak bisa dilihat. Yang bisa kita lihat itu adalah manifestasinya. Nah, dalam budaya Timur Dekat Purba, ketika mereka melihat natural forces, kekuatan alam yang tidak bisa ditaklukkan, mereka itu menyebutnya itu para Elohim, ada Allah di belakangnya. Tadi saya kasih contoh, matahari dan bulan, bintang-bintang, planet Venus, itu disebut ada Elohim yang berkuasa atas planet Venus, namanya Dewa Venus, Dewa Atar, Dewi Venus. Ketika mereka melihat lautan, di dalam budaya Timur Dekat Purba, mereka berpikir begini, ini ada dewa, ada Allah yang berkuasanya atas lautan. Mereka menyebutnya sebagai Dewa Yam. Kata Yam di dalam Alkitab kita itu artinya laut. Kata Yam itu juga bahasa Ibrani yang berarti lautan. Di dalam budaya Akadia, budaya Timur Dekat Purba, itu juga nama seorang dewa, namanya Dewa Laut, Dewa Yam. Dia itu disembah. Lalu mereka mempersonifikasikan ilah ini. Ah, kalau dewa laut berarti setengahnya manusia, setengahnya ikan dong. Anda lihat itu apa, film apa sih namanya? Arthur, apa namanya? Aquaman. The Marvel, ini ya, bukan Marvel, DC ya. Aquaman. Setengahnya manusia, setengahnya ikan dong. Kan dewa laut. Itu dipersonifikasikan. Ketika mereka melihat maut, kematian, bagaimana cara mereka menjelaskan kematian ini yang manusia tidak bisa menguasainya, sama seperti lautan tadi. Mereka menyebutnya Dewa Mot. Kata Mot, kata M-U-T-H, Mut, itu artinya mati. Di dalam bahasa Ibrani artinya berakhir, ending, disease, berakhir. Ya, kata Mot, Tamot. Di dalam bahasa Ibrani, Tamot. Ini juga ada di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan buahnya. Pada hari kamu makan buahnya, kamu tamot. Kamu tamat, riwayatmu ada. Tamot dalam bahasa Ibrani, itu menjadi kata tamat. Jadi kalau Anda lihat sinetron,
Terakhir ada tulisan tamat. Nah itu berarti nggak ada kelanjutannya lagi, nggak ada serinya. Habis. Tamat ending, berakhir. Kata mut itu menjadi akar kata maut, menjadi maut atau mati. Paham? Nah, mereka menyebutnya dewa Mot. Lalu karena ini kematian itu kan serem ya, mereka mempersonifikasikannya, kalau kematian berarti dewa Mot ini bentuknya tengkorak. Karena kematian, lalu pakai jubah hitam, bawa sabit. Kenapa? Karena tukang cabut nyawa orang. Udah ya? Nah, mereka sembah ini. Nah, ini kalau Anda pelajari teologi Mesir misalnya, mereka menyembah banyak dewa-dewi. Dewa Ra, dewa matahari. Ada dewa bulan, ada dewa kebijaksanaan. Dewa cinta. Dewa cinta coy. Lalu mereka membagi Mesir ini menjadi dua bagian daerah teritorial. Ini yang kita sebut sebagai cosmic geography. Ini yang kita sebut sebagai roh-roh teritorial. Apa itu cosmic geography? Mereka percaya bahwa ilah tertentu itu berkuasanya hanya pada daerah teritori tertentu. Mudeng ya? Mudeng. Nah, di dalam budaya Mesir itu dibagi menjadi Upper dan Lower Egypt, yang utara maupun yang selatan. Itu dua dewa yang beda yang berkuasa. Kalau di kepalanya Firaun itu terdapat simbol ular, kobra. Ya, ini saya perhatikan. Itu namanya Uranus, teman-teman. Kita coba ya. Uranus. Kepalanya Firaun, di mahkotanya Firaun, itu dia memakai satu lambang. Kalau Anda searching, itu namanya Uranus. Kalau dia lambangnya simbolnya kepala kobra, itu adalah simbol daripada Dewi Wajet. Ya. Dewi Wajet simbolnya adalah kobra. Ya. Ini adalah dewa pelindung Sungai Nil yang lower. Yang bawah. Ya. Kalau lambangnya burung pemakan bangkai Vultur, itu melambangkan Dewi Nekbet. Itu penguasa Upper Egypt. Nah, kalau Firaun memakai dua-dua simbolnya ini, ya, ular kobra dan juga burung pemakan bangkai di mahkotanya, namanya Uranus. Itu mereka menyebutnya sebagai two ladies, dua dewi. Dewi Wajet dan Dewi Nekbet ini jadikan satu. Maka dia menyembah dua dewa ini. Nah, ini Anda perlu paham ini. Udah ya? Nah, di dalam budaya Timur Dekat Purba, termasuk budaya Cina Purba, kerajaan manusia di bumi itu merupakan daerah perluasan, kepanjangan dari kerajaan sorga. Raja-raja di bumi itu berkuasa di bumi, itu atas izin daripada Raja Sorga. Di dalam budaya Timur Dekat Purba, Anda bisa cari dalam video saya, Al-Hayat Apologetika Indonesia, Unlock the Bible, judulnya Yahweh dalam Sejarah Cina Purba. Itu udah saya buat sesingkat mungkin. Ya, sejarah Cina Purba itu nggak pernah menyembah dewa-dewi selama 2000 tahun pertama. Dari mulai Kaisar Kuning. Sampai pada tahun 400-an itu belum ada namanya Taoisme, Buddhisme. Belum muncul yang isme-isme itu belum muncul. Belum muncul agama-agama itu. Maka Kaisar-Kaisar Cina itu hanya menyembah satu ilah tertinggi. Orang Cina dari sejak Kaisar Kuning itu menyebut dewa tertinggi ini sebagai Raja Langit. Raja yang di surga. Mereka menyebutnya sebagai Tiantan atau Shangti. Ngerti ya? Dan setiap tahun Kaisar itu mempersembahkan dua persembahan di perbatasan utara dan selatan kepada Shangti atau Tiantan ini. Sama seperti bangsa Israel. Yang tidak ada patung atau gambarnya apapun. Karena Shangti atau Tiantan ini nggak boleh digambar. Ini nggak punya patung apapun. Nggak bisa diwujudkan. Maka raja-raja di Cina itu, mereka punya mindset begini. Kami ini bisa berkuasa. Itu atas perkenanan Raja Surga kita. Maka Kaisar akan berpuasa. Anda lihat ya judulnya, Yahweh dalam Sejarah Cina Purba. Kaisar itu akan puasa sebelum hari yang namanya The Border Sacrifice. Yang artinya adalah persembahan korban perbatasan. Mereka akan mempersembahkan korban sama seperti bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Yahweh, kepada Yahweh. Kaisar Cina itu juga mempersembahkan korban kepada Shangti atau Tiantan, Raja Langit.
Namanya the border sacrifice. Ya. Supaya apa? Supaya selama 1 tahun itu bangsa Cina akan diberkati, panennya berhasil, tidak ada yang gagal dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah mindset cara pikir yang sama. Ngerti ya? Nah, ini ada di dalam Daniel pasal yang keempat. Anda baca di situ, Daniel pasal yang keempat. Itu kisah Nebukadnezar disingkirkan menjadi raja Babilonia. Pada waktu itu Nebukadnezar itu mimpi, dia mendapat penglihatan, dia lihat pohon yang besar, yang dahannya sampai ke langit. Lalu semua binatang-binatang itu berteduh di bawah pohon ini. Lalu dikatakan atas perintah sidang ilahi Allah di surga, atas keputusan para orang kudus katanya. Orang kudus di dalam Daniel pasal 4 itu bukan santo-santa. Daniel pada waktu zaman Nabi Daniel itu belum ada yang namanya Santo Benedictus, Santa Lucia, Santa Maria, Santo apalagi. Belum ada begitu-begitu. Yang dimaksud orang-orang kudus dalam Daniel pasal 4 itu adalah anak-anak Allah di surga. Itu disebut para kudus, para malaikat di surga. Dan atas keputusan sidang ilahi Allah di surga, keputusan kerajaan surga, maka Nebukadnezar di Daniel pasal 4 itu disingkirkan. Dia diambil akal manusianya, dikatakan hati manusianya diambil, itu maksudnya akalnya, pikirannya, logosnya diambil. Diberikan hati binatang, diberikan akal logos binatang, makanya nggak bisa ngomong. Kenapa? Pikirannya diambil, logikanya tuh diambil sama Allah. Dikasih akal binatang, nggak bisa ngomong, mungkin hanya melenguh seperti seperti sapi, hanya bisa gitu mungkin ya. Dan dikatakan tubuhnya dipenuhi embun dari langit, maksudnya dia telanjang, nggak berpakaian. Rambutnya gondrong kayak saya nih, kukunya panjang seperti burung Raja Wali, dan dia makan rumput seperti sapi, seperti lembu katanya. Kenapa? Karena akal budi manusianya diambil. Akal budinya diambil, diberikan akal budi binatang. Nggak bisa ngomong, nggak pakai baju kayak binatang. Dia nggak sadar akan dirinya. Jadi jiwa kita, itu kesadaran kita akan diri kita sendiri. Karena diambil logosnya ini, dia masih hidup, rohnya masih ada, tapi akal budinya diganti sama Tuhan, digantikan akal budi binatang. Makanya nggak bisa ngomong dia, karena logosnya diambil, maka nggak bisa berlegoy, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa ngomong kayak binatang. Dia hidup seperti binatang. Dan dikatakan di Daniel pasal 4 ayat yang ke-17, apa katanya? Itu berlaku atas Nebukadnezar selama 7 masa atau 7 tahun. Dan dikatakan hal ini terjadi supaya semua orang yang hidup, supaya kaum Adam ini, kita kerajaan manusia di bumi ini, itu tahu bahwa El Elyon yang maha tinggi, Raja Sorga, itu berkuasa atas kerajaan manusia di bumi ini. Dan dia bisa menaikkan atau menurunkan siapa saja yang dia kehendaki. Jadi dengan kata lain, Daniel pasal 4 yang ke-17, bumi itu merupakan daerah taklukan kerajaan sorga. Daerah jajahan kerajaan sorga. Ngerti ya? Semua keputusan raja bumi, Adam itu raja dan Tuhan di bumi. Itu harus selaras dengan kehendak raja sorga kita. Itu gak bisa berdiri sendiri. Ketuhanan Adam di bumi itu tidak mutlak. Harus tunduk kepada Raja Sorga kita. Maka Anda baca di Daniel pasal 4 ayat yang ke-37. Setelah Nebukadnezar sadar, dikembalikan lagi akal budi manusianya. Dia sadar, ya, karena dia dihukum selama 7 tahun. Dikatakan, aku Nebukadnezar mengakui Raja Sorga kita. Bahwa di bumi ini, semua raja-raja itu berkuasa atas perkenanan daripada Raja Sorga kita. Mudeng ya. Daniel pasal keempat itu disebut juga surat terbuka Raja Nebukadnezar. Itu asli dalam bahasa Aramaik. Surat terbuka Raja Nebukadnezar dari Babylon, dari Babel, kepada seluruh, itu kesaksian hidup dia. Bahwa dia tuh pernah dihukum sama Raja Sorga kita. Ini nih kesaksian nih. Bayangin, Raja Nebukadnezar bersaksi. Kayak kalian tuh kalau ada ayo siapa yang para murtadin mau kesaksian bagaimana kok dia dulu murtad dari Islam gitu kan. Nebukadnezar juga pernah bersaksi. Dan yang pasal 4 itu adalah surat terbuka Raja Nebukadnezar dalam bahasa Aramaik yang masuk di dalam kitab Daniel kita.
Itu apa yang dia alami atas hidupnya dia. Bahwa karena dia sombong, dia pernah disingkirkan dari kedudukan sebagai raja. Ya. Dan bahwa malekut Enosh, kerajaan Adam, malekut Enosh itu artinya kerajaan fana, kerajaan yang manusia di bumi ini. Enosh itu artinya fana, karnal, jasmani. Ya. Bahwa kerajaan Adam di bumi ini itu nggak berdiri sendiri, dia merupakan daerah jajahan, daerah taklukan daripada kerajaan sorga. Mudeng ya? Mudeng. Maka tadi, kenapa Yesus itu lahirnya harus pada zaman penjajahan Romawi tadi? Kenapa? Karena Romawi ini beda sama bangsa-bangsa. Ketika menjajah, sebelum Romawi, itu biasa kalau dia menjajah suatu bangsa, bangsanya ini dibawa sebagai tawanan, diangkut. Tapi kalau Romawi tidak. Romawi itu kalau menjajah, dia mendirikan daerah-daerah kolonia. Disebar itu. Banyak daerah kolonia. Orang Romawi menyebutnya kolonia. Di mana masing-masing kolonia itu mempunyai eklesia. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Perintah Yesus adalah dirikan koloni-koloni kerajaan sorga di setiap tempat dimanapun kamu berada. Dan kamu adalah eklesiaku. Supaya mandat kerajaan sorga ini terjadi di bumi. Supaya apa yang diperintahkan Raja Sorga kita itu dieksekusi di bumi ini. Mudeng ya? Gitu. Nah, kalau muslim kayak begini nggak mudeng teman-teman. Nah, ngerti mereka. Terlalu jauh. Saudara, pertanyaan seperti, kenapa orang Kristen memanggil Tuhan sebagai Allah Bapa, bukan Allah SWT? Perlu diperjelas dalam iman Kristen. Penting untuk mengerti bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam Alkitab. Untuk itu ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Pertama, alasan Alkitabiah, Allah menyatakan diri sebagai Bapa. Dalam seluruh kitab suci, Allah secara eksplisit menyebut dirinya sebagai Bapa bagi umatnya. Contoh jelas. Dalam Yesaya 63 ayat 16 umat Israel memanggil Allah dengan sebutan, bukankah engkau, ya Tuhan, Bapa kami. Matius 6 ayat 9 Yesus memanggil Allah dengan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yohanes 1 ayat 12 dinyatakan bahwa, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi, jelas Yesus sendiri selalu menyebut Allah sebagai Bapanya, bukan hanya dalam hubungannya sebagai anak tunggal, tetapi juga mengajarkan para murid untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa. Kedua, perbedaan konseptual, Allah Bapa versus Allah SWT. Nama dan konsep Allah Bapa dalam kekristenan sangat berbeda dari Allah SWT dalam Islam. Dalam Alkitab, Allah bukan sekadar Tuhan yang jauh, tetapi Bapa yang penuh kasih dan memiliki hubungan pribadi dengan umatnya. Dalam Islam, konsep Allah sebagai Bapa tidak ada sama sekali. Allah SWT dalam Islam dipandang sebagai Tuhan yang mutlak transenden dan tidak memiliki hubungan sebagai Bapa dengan manusia. Saudara, penting untuk dicatat bahwa Allah Bapa dalam Alkitab bukan berarti Dia adalah Bapa secara biologis, tetapi menunjukkan hubungan yang penuh kasih, perlindungan, dan keintiman dengan umatnya. Banyak orang paham mengapa orang mengenal Allah sebagai Bapa, sehingga tidak ragu lagi dengan istilah Bapa dengan makna teologis yang sangat dalam ini. Ketiga, kesalahan polemikus Muslim, mengabaikan konteks Alkitab. Banyak polemikus Muslim mencoba memaksakan konsep Islam ke dalam kekristenan. Mereka bertanya, kenapa tidak menyebut Allah SWT? Karena mereka menganggap Allah itu harus sesuai dengan konsep dalam Islam. Padahal, kekristenan tidak mengambil konsep Tuhan dari Islam, melainkan dari wahyu Allah sendiri dalam Alkitab. Saudara, dapat kita simpulkan bahwa orang Kristen memanggil Tuhan sebagai Allah Bapa bukan karena tradisi manusia, tetapi karena itulah cara Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab. Sementara Islam menolak konsep ini, itu bukan berarti kekristenan salah, justru, kekristenan lebih menampilkan Allah sebagai pribadi yang dekat dan penuh kasih. Jika Anda diberkati dengan video ini, berikan like, tuliskan komentar saudara, dan bagikan link video Al-Murid Kristus. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara selalu mendapat notifikasi setiap kali video Al-Murid tayang. Berikut ayat Alkitab yang harus saudara catat dan hafalkan. Salam Murid Kristus.